Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Amri dengan NIM 2120-292 akan mempraktikkan yang terakhir, yaitu cara menguburkan jenazah ya. Baik. Menguburkan jenazah merupakan proses akhir dalam pengurusan jenazah yang memiliki hukum fardu kifayah. Untuk pelaksana bisa dilakukan siang maupun malam, asal tidak saat matahari terbit, matahari terbenam, ataupun tengah hari. Gitu. Selain itu ada tata cara yang perlu diperhatikan dan beberapa larangan yang harus dihindarkan. Apa saja itu? Nah, maka disinilah kita mempersiapkannya. Yang pertama, sebelum kita menguburkan mayit ini, kita harus mempersiapkan kuburannya, ukuran kuburannya. Dan cara menguburkan jenazah tentu diawali dengan mempersiapkan lubang kuburnya. Menurut ajaran Islam, kedalaman lubang kubur harus setinggi orang yang berdiri di dalam dengan tangan melambai ke atas. Jadi misalnya tinggi orang tersebut 2 meter ditambah dengan tinggi ke atas dengan melambaikan tangannya. Segitulah kira-kira tinggi dalam kubur tersebut. Sesuai lembar kubur dengan ukuran 1 jazirah atau 1 harsat lebih 1 jengkal serta 50 cm. Apabila tanah kubur itu terasa keras, disunahkan untuk membuat liang lahatnya di dalam lubang kubur. Liang lahat itu terdapat, misalnya ini kubur, liang lahat itu terdapat di sebelah sini. Nah, jadi dibuat liang lahat di sana gitu. Jadi bila tanahnya gembur, disunahkan membuat semacam lubang di dasar kubur dengan ukuran yang dapat menumpang jenazah gitu. Kemudian jenazah itu diletak di lubang tersebut. Contoh, ini kuburan. Lalu ini contoh, ini jenazah tersebut yang telah dibungkus pakai kafan ya. Setelah dibungkus, dia diletakkan pakai tata cara pula, masukkan mayat ke dalam kuburnya gitu. Maksudnya juga harus dilakukan dengan tata cara yang baik. Yang pertama, kamu harus memasukkan kepala mayat dari arah kubur, dari arah kaki kubur nih. Letakkan mayat miring ke kanan, miringnya ke kanan. Nih, misal gini. Ini kita kan miringnya. Jadi miringnya tuh ke sebelah kanan. Ke sebelah sini. Dengan kita mengasih sebuah bantal atau sebuah timpaan di kepalanya agar tidak itu gunanya nanti dibuat seperti bantal lah di dalam liang lahat tuh. Setelah itu menyandarkan tubuh ini ke sebelah kanan dinding, gitu. Jadi supaya tidak terlentang kembali begini kan dari sini, agar tidak berlentang kembali. Jadi disandarkan ke sebelah kirinya gitu. Jadi selain itu, para ulama juga menganjurkan agar setelah dibuka kain kafan, pipi mayat bisa ditempelkan langsung ke tanah gitu. Jadi ini dibuka, nanti ditempelkan pipi mayat itu di sebelah ke tanah, sambil talinya itu mengikat kain kafan pun dilepas dan membaca doa yang diterjemahkan dengan nama Allah atas segala Rasulullah SAW. Itu hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Namun bila mayat yang dikuburkan berjenis kelamin perempuan, dianjurkan untuk membentangkan kain kafan kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur tuh. Sedangkan mayat laki-laki tidak dianjurkan untuk itu. Jadi selanjutnya, orang yang turun ke luang kubur mayat perempuan sebaiknya bukan orang-orang yang semalam menyetubuhi istri mereka. Setelah mayat sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahinya dengan tanah 3 kali dengan tangannya dari arah kepala mayat, lalu ditimbuni tanah. Terdapat beberapa ketentuan yang perlu kamu perhatikan dalam kubur. Misalnya taruh mayat di tepi lubang sebelah kiblat. Setelah itu baru taruh papan kayu atau semacamnya dengan posisi agak condong ke atas gitu kan. Jadi agar mayat tak langsung tertimpa tanah ketika ditimbun tanah. Jadi itu ada penahannya tanah ini, seperti kayu menahan seperti ini.
Ini mayat. Nah, seperti ini. Itu ada seperti kayu menimpa sini miring. Itu gunanya agar tidak di saat menguburi tanah itu tidak langsung ke mayat, ada penahan antara kayu ini gitu. Jadi agar mayat tidak langsung tertimpa oleh tanah ketika ditimbun oleh tanah. Dalam ini kamu juga harus memperhatikan atau menerapkan yaitu cara lain dengan prinsip yang sama seperti menggali di tengah-tengah lubang dasar kubur lalu ditaruh mayat di lubang tersebut dan taruh semacam batu atau papan di semen itu atasnya dalam posisi mendatar untuk tahan tanah timbunannya gitu saat menguburkan. Anjuran saat menguburkan setelah menguburkan mayat. Setelah mayat sudah ditimbun di dalam tanah, kamu boleh memasang nisan sebagai tanda seperti yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Kemudian bacakan doa agar mayat diampuni dosanya dan diteguhkan dalam menghadapi pertanyaan malaikat. Ya, selain itu keadaan darurat kamu boleh menguburkan mayat dari satu dalam satu kubur, sedangkan dari mayat yang berada di tengah laut dan jaraknya amat jauh dari bibir pantai boleh dikubur di laut dengan cara melempar ke tanah laut setelah selesai dilakukan perawatan sebelumnya, diantaranya setelah memandikan, dikafani atau disolatkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk praktek cara menguburkan mayit. Mohon maaf atas kesalahan saya. Saya Iqbal Amri dengan NIM 2120292. Mohon maaf atas kesalahan saya. Dan wal qalami yaskurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.